SDN Korencalaya itu ada di Desa Salindu, Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso. Kemudian profil ibu dari awal sekolah sampai menjadi guru sekarang. Ya, baik. Profil sebagai guru saya SD di SDN Salindu, kemudian saya melanjutkan SMP di SMP Negeri Tendiadumi yang ada di Tentena. Kemudian selanjutnya saya SMA di SMA GKST Kristen 1 Tentena. Selanjutnya setelah selesai SMA saya mengikuti perkuliahan. Saya mengikuti kuliah di Universitas Kristen Tentena. Ya, setelah selesai saya kuliah tahun 2015 saya selesai kuliah, dan selanjutnya saya masuk di sekolah untuk statusnya honor, langsung di SDN Korencalaya, mengajar di sana selama 7 tahun. Kemudian setelah 7 tahun honor baru terangkat sebagai P3K di tahun 2021. Ya, itu saja. Apalagi Bu? Kemudian keterampilan dalam mengajar, bagaimana proses dalam mengajar atau metode apa yang Ibu ajarkan kepada siswa? Iya, metode yang sering saya gunakan kalau dalam pembelajaran itu biasanya yang saya gunakan itu metode gabungan. Contohnya misalnya yang pertama biasa ceramah, kemudian diskusi, lalu setelah diskusi ya biasa kerja kelompok, ya kan, dibagi siswanya. Kemudian ya banyak lagi cara-cara kreatif supaya menarik perhatian siswa, supaya siswa untuk mengikuti pelajaran saya, mereka bersemangat. Berikutnya pengalaman Ibu dalam mengajar, mengalami kesulitan atau pernah mengalami kesulitan dalam mengajar? Ya, tentu saja pernah ya. Kesulitan yang sering saya alami misalnya kan kalau SD, mengajar di SD itu mereka aktif sekali, pasti ribut, ya kan. Kemudian tingkat kecerdasannya juga berbeda. Jadi sebagai guru harus memahami karakter setiap siswa, itu sangat penting supaya kita memahami apa saja kelebihan kekurangan setiap anak. Di situ kesulitannya yaitu ketika kita mengajar misalnya mengajar matematika, ada yang sudah bisa berhitung karena saya mengajar di kelas 4. Jadi ada yang sudah bisa berhitung, ada yang sama sekali belum bisa, misalnya mengali belum bisa. Nah, itu tantangan tersendiri buat saya, sehingga saya harus menciptakan metode-metode yang baru supaya anak-anak ini bisa menguasai setiap materi yang saya berikan. Baik, selanjutnya bagaimana pendapat Ibu tentang guru di Indonesia saat ini dan pendapat mereka dengan guru baru? Iya, ya se-Indonesia ya, guru se-Indonesia. Menurut saya guru se-Indonesia itu sudah sangat kreatif dan juga mereka juga kompeten dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru. Dan kemudian apa lagi tadi satu? Kemudian pendapat mereka dengan guru baru. Oke, pendapat mereka dengan guru baru. Ya, jadi kadang-kadang setiap kita masuk di sekolah itu kan kita statusnya sebagai guru baru kan? Iya. Kadang-kadang kalau ada guru baru seperti itu, maksudnya mereka dapat menerima dengan baik. Ya. Kemudian biasanya kalau guru baru
sebagai guru harus memahami yang pertama karakter siswa. Seperti yang saya katakan pertama tadi, kita harus memahami karakter siswa supaya kita mampu memberikan pembelajaran yang menyenangkan, yang bisa sampai sama anak-anak itu. Kemudian kita bisa merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Iya. Kemudian yang selanjutnya kompetensi kepribadian ya. Iya. Kemudian sebagai guru itu harus dewasa dalam pemikiran, karena kalau tidak dewasa atau tidak stabil emosinya, guru juga bisa menyakit fatal bagi